Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ngopi bareng.id dimanapun berada? Senang sekali saya Ellen Pratiwi kembali hadir untuk Anda kali ini dengan narasumber yang berasal dari bidang kesehatan dan tentu saja temanya juga berkaitan dengan kesehatan. Kami ngopi bareng.id terima kasih telah mendapatkan partner kerjasama untuk tema-tema atau materi-materi kesehatan dari Adi Husada Cancer Center yang selama ini selalu memberikan informasi-informasi teraktual tentang perkembangan di dunia kanker dan juga bagaimana terapi-terapinya. Nah, untuk kali ini khusus untuk Anda, sahabat-sahabat Ngopi Bareng, kami hadirkan secara langsung dokternya yang hadir di ngopibareng.id kali ini. Dan kami akan berbincang-bincang tentang radioterapi di masa pandemi COVID-19. Tentunya kami tetap berharap bahwa semua sahabat Ngopi Bareng dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentu saja bersama keluarga tercinta. Baik, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dokter yang sudah hadir di sini adalah Dr. Yosef Adi Christian, spesialis onkologi radioterapi. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir menyapa sahabat-sahabat Ngopi Bareng yang siang hari ini atau kali ini telah menanti-nantikan ini apa yang akan kita bahas seputar radioterapi di masa pandemi. Baik, sebelum kita membahas soal radioterapi nih ya, sebenarnya kita pengen tahu dulu mungkin secara umum gitu ya, yang disebut dengan, kan berkaitan dengan kanker ya dok ya, apalagi juga kali ini dokter juga dari Adi Husada Cancer Center yang tahu betul begitu seluk-beluk tentang kanker ini. Apa yang disebut dengan kanker itu supaya kita dari awal menyamakan visi bahwa oh itu yang dimaksud dengan kanker. Silakan dokter Yosef. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum kita bicara atau mengenai kanker, kita sebaiknya tahu dulu bahwa apa itu tumor. Oh, gitu. Jadi ini bersaudara atau gimana? Ya, jadi sebelum kita ngomong kanker, kita bicara tumor dulu. Oke, baik. Awalnya adalah tumor. Oh. Tumor itu merupakan atau definisinya yaitu adalah pertumbuhan sel tubuh kita yang tumbuhnya itu tidak normal. Dan tumbuhnya tidak terkontrol sehingga itu pertumbuhannya akan tidak terkendali. Nah, ketika dia sudah tumbuh menjadi suatu benjolan, nah itu akan bisa dibedakan menjadi dua, dia ganas atau dia jinak. Kalau dia jinak kita sebutnya dengan istilah tumor. Tapi kalau dia dengan keganasan, maka kita sebutnya dengan istilah kanker. Oh, begitu ya. Tapi itu selalu berawal dari tumor dulu berarti dok, atau bagaimana? Iya, selalu berawal dengan tumor dulu. Jadi disepakat ya untuk sahabat Ngopi Bareng, sebelum menuju ke kanker, tadi itu ada keganasan yang awalnya adalah tumor gitu ya. Betul. Ada dua jenis ya, tadi ada yang jinak, ada yang ganas. Dan itu lokasinya bisa di mana aja ya dok ya? Bisa di mana saja, di seluruh bagian dari tubuh kita maupun di dalam maupun di luar itu bisa. Oh, begitu ya? Betul. Dan dari berbagai usia juga ya dok ya? Iya, betul. Bisa pria wanita juga kemungkinannya? Ya Tuhan, baiklah. Ini mulai serius ini kita ya. Baik, nah sekarang soal kanker itu sendiri berarti itu adalah kategorinya yang sudah ganas. Tapi meskipun ganas itu kan masih bisa dilakukan apa ya intinya itu untuk diterapi atau apa nanti radioterapi yang akan yang sudah dijelaskan ya. Baik, saya ingin tanya juga ini ya gejala-gejalanya misalnya, karena kan mungkin tadi dokter menyebutkan ada benjolan. Apakah selalu benjolan atau tidak? Kadang-kadang nggak ada benjolan juga dok? Oh iya, betul. Jadi secara umum gitu gejalanya memang muncul benjolan. Muncul benjolan yang semakin lama semakin membesar dalam kurun waktu yang agak cepat. Nah, itu kita sudah curiga ke arah keganasan. Gitu. Tapi kalau dia pertumbuhannya lambat, kita mungkin masih belum ngomong ke ganas. Mungkin ini bisa jadi dia jinak. Itu kan kalau maaf kalau di bagian dalam, kalau di kulit atau apa kan terlihat di leher misalnya itu. Nah, kalau yang maaf di bagian yang nggak kelihatan itu, benjolannya kelihatannya dari USG atau bagaimana dok? Iya, biasanya kalau misalnya di bagian dalam, misalnya kita ngomong serviks ya, serviks itu gejala paling sering atau paling awal muncul adalah keputihan yang tidak kunjung sembuh dan juga disertai dengan perdarahan. Biasanya perdarahannya di luar dari siklus menstruasi. Atau perdarahan yang muncul setelah berhubungan badan. Jadi itu perlu diwaspadai juga ya dok ya? Betul. Oke. Kemudian kalau misalnya maaf di area paru, di area pernafasan, itu gimana gejalanya dok? Misalnya itu? Kalau di area paru-paru, gejala yang paling muncul paling sering itu adalah batuk darah.
Jadi selalu mengandung darah gitu ya, Dok? Iya, batuk darah. Dan darahnya darah warna merah segar. Iya, karena kan ada batuk darah tapi darahnya warnanya merah kehitaman. Nah, ada yang warnanya merah segar. Nah, ini yang juga yang tanda yang dapat kita membantu kita untuk membedakan. Gitu. Iya. Nah, itu tadi ya sudah dijelaskan sedikit. Jadi memang ada gejala-gejala gitu sebelum dokter ini memutuskan diagnosanya apa gitu. Tetapi mungkin pasien bisa merasakan ya kalau ada perubahan, mungkin ada benjolan, terus tadi ada pendarahan, keluar darah dan sebagainya, mesti segera konsul ya. Betul. Nah, ini tindakan ini ya sesuai dengan tingkatnya tadi yang dokter bilang tadi ya. Kalau tumor gimana, kalau kanker gimana, secara umum saja, Dok. Secara umum, baik. Jadi kanker itu ketika seorang dokter mendiagnosa pasien ini menderita kanker, tentu saja itu akan berhubungan juga dengan stadiumnya. Stadium atau tingkatannya. Nah, dari tingkatan-tingkatan itu tentu saja terapinya itu berbeda. Nah, kalau stadium masih dini, stadium awal, itu masih bisa dilakukan operasi. Maksudnya diambil tumornya. Betul. Nah, setelah operasi tentu saja itu yang namanya penanganan kanker itu selalu berhubungan secara terintegrasi. Jadi ada operasi dan juga kemo dan juga radiasi. Urutannya dari kemo dulu apa radiasi dulu, Dok? Nah, itu kembali lagi sesuai dengan stadium. Jadi ada yang bisa dengan kemo dulu, ada yang bisa langsung operasi gitu. Itu tergantung dari stadiumnya. Tapi terdiri dari 3 tadi ya. Betul. Kalau maaf obat jalan gitu nggak bisa ya, Dok ya, karena nggak bisa. Berobat jalan? Iya. Kalau berobat jalan, kalau radiasi masih bisa. Iya. Beberapa kasus pasien kita tidak rawat inap. Iya. Nah, ini kita sekarang akan membedah khusus nih. Kalau kemoterapi, jadi tidak selalu yang kemoterapi lebih berat dari radiasi begitu, Dok? Radioterapi? Betul. Jadi itu memang tergantung ini ya. Tergantung case by case. Case by case. Baik. Nah, sekarang kita fokus ini ya ke radioterapi ini ya. Sebenarnya kalau radioterapi mungkin dibedakan sama kemoterapi kan orang agak bingung gitu. Sebenarnya yang membedakan itu apa dan apa sebenarnya manfaatnya, Dok? Iya. Jadi saya bicara dengan kemo dulu ya. Kemo, silakan. Ya. Jadi kalau kemo itu artinya kita mengobati kanker dengan obat yang kita masukkan melalui pembuluh darah. Biasanya melalui infus. Nah, dan obat itu akan mengalir ke seluruh tubuh. Sehingga efek samping dari kemo itu memang bersifat general seluruh tubuhnya. Nah, kalau radiasi itu adalah pengobatan kanker dengan menggunakan sinar atau radiasi pengion yang ditembakkan dari luar maupun dari dalam tubuh ke sasarannya ke sasaran itu. Kalau kemo itu lebih ke masuk ke dalam sel darah gitu ya. Iya, dan butuh waktu lebih lama barangkali kemo dibanding radioterapi ini ya? Tidak juga sih sebenarnya, tergantung. Biasanya kalau kemo itu kan kita memberikannya hitungan siklus, berapa siklus gitu. Berapa kali gitu ya. Kalau radiasi rata-rata 25 sampai dengan 30 kali. Sampai kemudian tanda-tandanya menghilang atau gejalanya berkurang begitu ya, Dok ya? Betul. Baik. Jadi kalau kemo itu menggunakan obat yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah, kalau radiasi ini menggunakan cahaya radiasi pengion. Itu apa sebenarnya? Ya, radiasi pengion. Itu sebenarnya kalau kita bicara tentang radiasi itu sama dengan sinar X. Sinar X yang dipakai oleh radiologi. Tapi itu yang aman ya, Dok ya? Betul. Dengan ambang batas tertentu itu masih aman diterima oleh tubuh. Tapi kalau yang sudah pengion, artinya sinar tersebut akan diolah oleh mesin linear accelerator, itu yang untuk menembakkan sinar X dikeluarkan melalui mesin tersebut berubah menjadi sinar foton. Waduh, ini jadi ada perubahan energinya ya? Betul, tentu saja ada perubahan energinya. Dan itu ke area yang terpapar ya? Ke area yang kita mau sasar, kita mau target. Jadi itu kecil besar bisa ya, Dok ya? Bisa. Bisa. Alatnya seperti ini ya, yang besar itu ya, Dok ya? Alatnya itu seperti kalau gambaran gampangnya itu seperti alat CT scan. Iya, kayak CT scan gitu ya. Tapi itu bisa menyasar ke bagian-bagian tertentu ya, Dok ya? Iya, betul. Iya.
Saya pikir tuh semuanya di gitu enggak ya dok Enggak. ya? Oh, baik. Kita lebih terlokalisir kalau radiasi itu. Dan perlu waktu tadi sekitar berapa sampai 10 sampai 25 sampai 30 kali. menit. Oh oke, baik. Oh kali, kalau menitnya mungkin? Oh dalam satu kali treatment itu kurang lebih sekitar 15 menit. Oh jadi cuma sebentar aja Sebentar ya? aja. Itu pasien nggak ngerasa panas atau apa gitu? Iya, jadi jangan takut kalau misalnya menjalani pengobatan radiasi, karena sinarnya itu tidak terlihat oleh mata, tidak berwarna, dan tidak menimbulkan bau maupun panas. Tapi tetap tidak boleh orang yang tidak berkepentingan masuk biasanya hanya pasien saja di dalam. Hanya pasien saja di dalam, petugas pun di luar ya? Di luar, tapi kita memantau dengan CCTV dan juga monitor-monitor untuk memantau kesehatan seperti tekanan darah, oksigen, dan lain sebagainya. Oh, itu tetap terpantau ya? Tetap terpantau. Baik. Ada berapa jenis dok kalau dari saat ini ya perkembangan teknologi untuk radioterapinya? Apakah satu jenis saja atau ada beberapa? Ya, jadi kalau radiasi itu seperti yang sudah saya sebutkan, itu kan ada yang dari luar atau eksterna, radiasi eksterna, dan juga radiasi interna. Gitu. Nah, radiasi bisa ya radiasi dari internal ya? Bisa. Radiasi dari interna itu biasanya paling banyak pada kasus-kasus kanker serviks. Kanker serviks, kanker rahim. Nah, itu kita pakai radiasi. Ya, karena di bagian dalam ya, dok ya. Betul. Tapi juga dikombinasikan dengan sinar luar. Tetap. Oh. Ya. Iya. Itu gimana kalau yang dimasukkan internal itu tadi? Kalau yang dimasukkan secara internal itu nanti ada namanya alatnya itu namanya aplikator. Aplikator itu nanti akan kita pasang terhadap tumornya itu di ruang tindakan gitu. Jadi pasien akan kita berikan obat untuk bius atau pereda nyeri, baru kita lakukan tindakan untuk pemasangan alat. Setelah dipasang alat, pasien akan dilakukan tindakan simulator maupun CT simulator. Setelah itu kita lakukan planning. Planning itu artinya kita menentukan di mana area tumornya yang kita mau radiasi, kemudian sebaran dosis dari radiasinya bagaimana. Dan tentu saja setelah itu pasien akan kita beam atau kita tembak untuk radiasi. Jadi itu tidak dikeluarkan lagi atau tetap di dalam? Oh, setelah itu dikeluarkan. Oh, iya, kira di dalam lagi. Terus gitu ya. Ya, karena ada beberapa menit juga itu berarti ya. Luar biasa memang ya. Dan itu pasien rasanya ada misalnya efek samping atau apa gitu dok? Betul. Kalau efek samping tergantung dari area mana yang kita radiasi. Kalau misalnya di daerah serviks biasanya diare. Karena dia mengenai usus halus, kemudian bisa kencingnya rasa nyeri atau panas gitu. Tapi efek samping yang timbul akibat radiasi jangan khawatir, itu hanya bersifat sementara. Setelah treatment itu selesai, akan pulih dengan sendirinya. Nah kalau gitu. Yang eksternal tadi dok ada resiko efek samping atau enggak? Betul. Sama juga ya? Sama juga. Oke, jadi rasanya gimana? Panas atau apa enggak ada? Biasanya kalau dari area radiasinya itu kulitnya akan menghitam. Oh. Kulitnya akan menghitam. Ya. Kalau yang sampai rambut rontok itu katanya apa ya dok ya itu? Rambut rontok itu biasanya kalau dia kemo. Kemo ya. Atau kita radiasi di daerah kepala. Oh. Kasus-kasus tumor otak gitu. Oh. Jadi memang ada efek ya. Ada efek samping. Dan efek itu ada yang maksudnya secara permanen atau hanya sementara dok biasanya? Biasanya kalau efek itu kan kita bagi menjadi efek yang akut dan juga yang kronis. Kalau yang akut dia timbul secara dalam waktu yang cepat, tapi hilangnya juga cepat. Kalau efek yang lanjut itu timbul di atas 3 bulan sampai dengan mungkin 1 atau 2 tahun. Nah, tapi itu kan namanya pasien pengobatan kanker, rutin ya, itu harus kontrol rutin. Jadi kita akan memantau efek sampingnya itu. Tidak boleh berhenti tiba-tiba begitu ya. Betul. Baik, itu tadi sekilas tentang ya kita paham soal radioterapi ya bersama Dr. Yosef Adi Christian, spesialis onkologi radioterapi, beliau dari Adi Husada Cancer Center. Nah, untuk sahabat-sahabat Ngopi Bareng.id, kita masih lanjutkan kembali ya. Kita juga pengen tahu nih, selama masa pandemi ini gitu, apakah ada perbedaan gitu treatmentnya? Apakah dari sebelum zaman pandemi sampai pandemi ini? Artinya, apakah ada treatmentnya seperti apa? Kemudian aturannya seperti apa? Apa ada perubahan gitu dok? Karena kan kalau dulu bebas nih, antrian bisa panjang gitu. Mungkin kalau sekarang seperti apa? Masih disarankan untuk rutin yang pakai antrian-antrian atau gimana sekarang dok? Betul. Jadi kalau selama pandemi ini memang agak sedikit berbeda dengan kondisi yang tidak pandemi. Namun secara jumlah pasien kami tetap sama. Karena harus terus itu tadi kan, nggak bisa berhenti di tengah-tengah ya? Iya, betul. Jadi gimana? Bagaimanapun kita tetap harus
bekerja melayani pasien di tengah-tengah kondisi pandemi ini tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan gitu. Jadi tetap kita pasien duduknya berjarak, terus pengantar pasien itu hanya 1 orang saja. Tidak boleh rame-rame. Tidak boleh banyak orang. Atau harus itu tes swab dulu atau apa? Betul. Setiap pasien yang akan menjalani radiasi harus diperiksa minimal rapid. Ketika rapidnya itu positif, maka radiasinya tidak akan dikerjakan, tapi pasien diminta untuk lanjut ke PCR swab. Untuk menunggu lagi itu ya, sampai durasinya. Oh, begitu. Jadi tetap ada aturan itu, sahabat ngopi bareng. Jadi mesti ada minimal rapid ya. Minimal rapid. Kalaupun positif berarti ditunda dulu nih kayaknya ya, karena itu yang lebih urgent ya dok. Betul. Ya. Baik. Kemudian apalagi dok, selain itu pengantarnya 1, mesti swab, terus persiapan-persiapan lain, misalnya harus makan apa, minum apa, atau istirahat cukup atau apa? Iya, dan tentu saja kami sebagai tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter maupun radiografer, kami semua selalu memakai APD lengkap dan juga kita berjarak, dan juga setiap kali selesai melakukan tindakan kita selalu ada petugas untuk membersihkan dengan desinfeksi. Itu level apa katanya APD itu? Level 3. Level 3 ya? Iya, betul. Iya, karena memang bersinggungan langsung dengan pasien ya. Betul. Nah, itu pasien juga pakai APD apa? Baju yang kayak operasi gitu nggak dok? Enggak, pasiennya hanya pakai masker aja. Oh, jadi nggak perlu pakai baju yang hijau yang lengkap begitu tuh, pakai tutup kepala apa? Nggak perlu ya? Oh, baik. Nah, itu tadi ya persiapan pasien sebelum menjalani radioterapi. Nah, sekarang alat yang ada di Adi Husada Cancer Center, apakah sudah cukup melayani atau juga tingkatannya ini sudah yang terbaru atau apa yang saat ini dimiliki begitu dok? Iya. Jadi kalau di Adi Husada Cancer Center, alat untuk radiasinya saat ini itu kalau kita boleh berbangga sedikit ya, di Indonesia Timur kita ini merupakan center pelayanan kanker yang terintegrasi pertama di Indonesia Timur. Luar biasa. Okay. Betul. Dan untuk kecanggihan alatnya kita sudah bisa dikatakan sejajar dengan beberapa negara yang di Asia, karena kami terintegrasi juga dengan beberapa cabang seperti yang di Hong Kong, kemudian di Taiwan, Singapura, Malaysia. Dan jadi ini yang terbaru mungkin yang dimiliki, maksudnya generasi yang terbaru? Bukan yang terbaru sekali, tapi kita sudah cukup mengakomodir untuk pelayanan pasien dengan teknologi yang canggih. Iya. Sehingga cukup terpercaya ya untuk melayani ini. Dan mungkin pasien-pasien dari Indonesia Timur banyak yang merujuk ke sana juga ya. Dan juga selama masa pandemi ini kita banyak mendapatkan pasien yang tidak bisa melanjutkan pengobatan di luar, jadinya mereka akhirnya di kota aja dan ternyata bisa ya. Iya. Karena mungkin dulu memang sering dengar kan mesti keluar gitu. Ternyata itu sekarang nggak perlu ya dok ya. Iya, betul. Nah, ini sudah ada alternatif pilihan buat mungkin siapapun ya, kerabat, teman dari sahabat-sahabat ngopi bareng yang memerlukan bantuan dari radiografer atau juga peralatan radioterapi tadi di Adi Husada Cancer Center ternyata sudah tersedia dan termasuk kategorinya yang cukup bagus untuk saat ini. Nah, ini kelebihan lainnya apa dok? Tadi selain juga peralatannya oke, kemudian apakah tadi dibandingkan dengan yang di luar negeri gitu? Betul. Tenaganya gimana nih SDM-nya? Ya, jadi kalau kelebihan kita adalah kita ini baik dokter, perawat dan semuanya kita selalu ada untuk pasien. Kita selalu siaga. Jadi bahkan kita menerima konsultasi kalau misalnya pasien kesakitan tengah malam, bisa dia WA bisa gitu. Maksudnya dikonsultasi kapan saja gitu. Betul, ya. Dan misalnya pasien juga tidak menghendaki untuk datang ke rumah sakit, dia ingin konsultasi via telemedicine, itu juga kami mempersiapkan sarana untuk itu. Untuk antrian sendiri sudah diatur sedemikian rupa ya dok? Betul. Jadi mesti customer service-nya mesti pinter ini ya, ngatur jadwalnya ya. Betul. Dan mereka dengan senang gitu karena kebetulan areanya juga luas ya, bergabung dengan rumah sakit Adi Husada sehingga tempat tunggunya bisa lebih lapang begitu. Satu hari bisa sampai berapa mesin ini bisa membantu pasien? Satu hari kita pasien bisa sampai dengan 40 sampai 50 pasien. Itu nggak perlu sehari semalam, maksudnya dalam siang aja gitu ya? Oh, kita dari pagi. Oh, dari pagi. Jam 7 on time kita sudah mulai pelayanan. Oh, iya. Dan bisa sampai 40 pasien dalam sehari ya. Betul. Nanti jadi ikut nomornya aja nanti antriannya begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita juga pengen tahu untuk
kemudahan-kemudahan misalnya dari para pasien ini apakah cukup membantu? Dan seperti tadi kan bisa on call, bisa apa namanya, bisa konsul. Selain itu apa informasi-informasi yang mudah diakses, mungkin ada website atau apa namanya mungkin masing-masing ini ada Instagram juga ya? Ada Instagram juga. Dan juga ada webinar-webinar biasanya yang dibikin ya? Ada webinar-webinar. Kemudian ada website, ada Instagram, kemudian Facebook, gitu. Dan juga kita rutin untuk menyelenggarakan event-event meskipun selama pandemi ini banyak acara-acara yang dipersiapkan oleh tim marketing AHCC. Kalau dulu mungkin seringnya bikin seminar-seminar di satu tempat ya, di hotel lah, di restoran, di kafe. Sekarang karena zamannya pandemi, jadi semuanya berlangsung online. Silakan, jadi bisa diikutin ya untuk sekarang. Jadi juga di Ngopi Bareng juga sering ada berita-berita yang pasti juga rutin hadir untuk Anda dari Adiwisada Cancer Center. Untuk testimoni-testimoni, maaf mungkin tidak perlu menyebut nama ya, tapi bagaimana tingkat kepuasan dari pasien-pasien yang hadir di AHCC? Iya. Jadi selama pandemi ini saya memperhatikan cukup banyak pasien yang tadi saya sebut bahwa tidak bisa melanjutkan pengobatan di luar, akhirnya mereka karena domisili di Surabaya, sehingga mereka melanjutkannya di AHCC. Nah, dari beberapa pasien itu mengatakan bahwa merasa di sini di AHCC itu pelayanannya sama dengan sewaktu mereka berobat di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, gitu, di Filipina gitu. Jadi memang karena mereka juga tahu bahwa AHCC ini merupakan seperti kita terintegrasi dari beberapa cabang yang saya sebutkan tadi di negara-negara. Sudah berpengalaman di bidang ini ya. Jadi memang secara kualifikasi kita sama. Gitu. Iya. Dan itu bisa biasanya sekarang kalau kita buka apa namanya ada review begitu ya. Itu review insya Allah semuanya menyatakan kepuasannya ya dok ya, dan tapi tetap terus ditingkatkan ya tentunya pelayanannya untuk masyarakat. Nah ini untuk persiapan-persiapan ya, ini sebentar lagi mungkin ada kegiatan Ramadan, kemudian ada apa namanya mungkin libur panjang, itu masih tetap buka ya dok ya? Iya masih tetap buka. Melayani ya, karena tidak bisa ditunda ya kalau ini. Tapi yang maaf yang terkena COVID apakah cukup banyak atau bagaimana dok akhir-akhir ini atau sudah menurun? Kalau di yang pasien kanker ya. Iya, pasien kanker. Jadi kalau pasien kanker yang setelah ternyata di swab ternyata positif, memang ada, tapi saya rasa tidak sampai dengan 10 orang kok. Oh, jadi tuh masyarakat mungkin sudah makin sadar untuk menghindari itu ya, karena harus berhati-hati ya dok ya pasien kanker ini. Ada tips khusus mungkin dok untuk pasien kanker supaya menghindari COVID dok? Ya. Jadi intinya mau pasien kanker atau bukan pasien kanker, memang kuncinya adalah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga vaksin. Kita harus mensukseskan gerakan nasional untuk vaksinasi COVID-19 ini. Nah, saran saya atau pesan saya untuk pasien kanker lebih menjaga kesehatan dan lebih menjaga diri, karena secara umum kalau pasien kanker itu imunitasnya sudah turun dibanding dengan orang yang tidak sakit kanker. Nah, maka dari itu janganlah sampai terkena COVID, karena kalau sudah terkena COVID, apalagi dengan komorbid kanker, itu merupakan suatu faktor pemberat bagi pasien tersebut. Harus duduk manis aja, menunggu sampai. Tapi boleh vaksin ya dok ya? Ada kontra nggak untuk vaksin dengan penderita kanker ini dok? Kalau sedang menderita kanker memang tidak boleh. Sedang menderita kanker tidak boleh. Oh begitu. Gitu. Kalau misalnya sudah dinyatakan terkontrol atau sudah sembuh dan jaraknya dari dia pengobatan itu minimal 3 bulan, itu sudah boleh untuk vaksin. Jadi sabar dulu, artinya tetap menjaga ini ya kesehatan. Insya Allah nanti kalau kankernya sudah recovery 3 bulan baru boleh vaksin ya. Oke, yang penting lingkungan sekitar juga perlu diperhatikan ya dok ya. Jadi keluarga juga mesti mendukung ini. Karena apa namanya bisa sehat atau tidaknya juga tidak karena si pasien sendiri, tetapi juga keluarga, bisa ayah bunda, suami, istri, keluarga yang lain-lainnya juga mesti mendukung. Nah dok, saya pengen ada pesan mungkin dari dokter, baik ini sebenarnya kan kalau kanker ini sudah kejadian ya, tetapi apakah bisa dicegah atau bagaimana supaya masyarakat ini tenang, artinya tidak langsung panik, waduh kanker ini penyakit yang mematikan atau ketakutan seperti itu dok, apakah hari ini harus kita sikapi seperti apa? Ya, jadi kalau dulu mungkin paradigmanya itu kalau sakit kanker sudah dekat dengan kematian ya. Iya, jadi kayaknya udah dengar kanker itu udah langsung panik gitu dok. Iya, kalau sekarang karena juga
perkembangan dari teknologi, pengobatan kita itu sudah semakin maju. Jadi paradigma mengenai kanker sudah saya lihat tidak seperti itu. Jadi makanya pesan saya, jangan takut untuk berobat kanker gitu. Ketika Anda terdiagnosa kanker, itu bukan berarti akhir dari segalanya. Karena dari situ masih ada harapan untuk kita berjuang bersama, kita berobat, kita mengusahakan yang terbaik untuk pasien. Karena banyak dari pasien-pasien kanker, terutama yang stadium dini ya, itu sembuh total. Luar biasa ya sahabat ya. Betul. Jadi bisa disembuhkan kalau ketahuannya sejak dini. Tapi meskipun begitu, yang mungkin baru tahunya stadium lambutu bisa dibantu ya dok ya. Betul. Harapan hidupnya masih panjang ya dok ya, ya. Hari ini ya. Jadi tidak perlu terlalu stres, karena nanti stres itu juga menurunkan imun. Jadi yang tadinya mungkin bisa lebih harapan hidupnya lebih lama jadi berkurang kalau banyak stresnya ya. Baik, selain itu juga ada himbauan-himbauan lain dok untuk rilis stresnya, mungkin para penderita kanker ini mungkin ada komunitasnya atau apa sehingga mereka saling support, saling mendukung gitu dok. Betul. Kalau komunitas untuk penyintas maupun penderita kanker itu di AHCC kita ada untuk komunitasnya. Kalau nggak salah apa ya namanya ya, komunitas kanker ada kok itu. Iya, silakan aja diklik ya. Diklik aja dicari infonya. Di situ merupakan suatu wadah untuk pasien-pasien maupun yang sudah selesai pengobatan maupun yang sedang menjalani pengobatan. Itu untuk saling sharing dan itu kadang beberapa itu dikumpulkan, nanti dibikin acara apa, semacam gathering gitu. Nah, jadi Anda tidak sendirian gitu untuk sahabat-sahabat semua ya, karena partner Anda ada di situ, para medisnya, kemudian juga ada sahabat-sahabat yang lain juga mungkin sedang mengalami hal yang sama, bisa saling support ya dok ya. Betul. Baik, bisa tetap semangat untuk bisa menjalani hidup ini dengan lebih berkualitas, jadi tidak murung, tidak sumpek, tidak stres. Baik dok, terima kasih banyak ini ngobrol-ngobrolnya. Barangkali ada yang mau disampaikan kembali dari untuk mengingatkan para sahabat ngopi bareng ini, misalnya untuk memeriksakan diri secara rutin atau apa untuk menjaga kesehatan secara umum. Silakan dokter. Iya, pertama adalah pentingnya deteksi dini pada kanker itu. Jadi deteksi dini itu sangat penting. Untuk kanker yang stadium awal itu masih banyak atau masih besar harapannya untuk sembuh total. Yang kedua, di masa pandemi ini tentu saja saya himbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan mensukseskan gerakan untuk vaksinasi COVID nasional. Dan di samping itu tetap kita harus punya pengharapan, kita punya harapan untuk ke arah yang lebih baik. Apapun kondisinya, berapapun stadiumnya, kita masih bisa berusaha bersama. Iya, luar biasa dan kebetulan partner dari Ngopi Bareng ini di Usada Cancer Center merupakan satu tempat yang menurut kami adalah cukup layak untuk menjadi partner Anda apabila memang ada kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kanker tadi ya. Nah, tapi mudah-mudahan kita tetap berharap semuanya tetap sehat ya dok ya. Kemudian juga tetap bisa melanjutkan aktivitas Anda atau juga karir Anda, pekerjaan Anda sampai kapanpun, karena di masa pandemi ini kita nggak tahu berakhirnya kapan. Iya, betul. Yang jelas tetap berkarya, juga apapun kondisinya bisa lewat daring atau apa sekarang bisa ya. Nah, untuk nomor telepon biasanya dokter langsung menghubungi dokter atau ada di customer care atau bagaimana? Oh, bisa menghubungi customer care, bisa juga nanti dengan customer care tanya ke nomor HP saya boleh. Oh begitu, gitu. Ya karena memang dokter-dokter di Adiusada Cancer Center ini bersedia untuk menjadi konsultan kapanpun saat Anda butuhkan ya. Betul. Tengah malam pun ya, kalau memang benar-benar diperlukan ya dok ya. Tapi tidak tahu dokter sudah makan atau belum gitu, enggak ya. Baik, sukses selalu, semoga semua teman-teman dokter dan juga para medis di sana sehat selalu. Teman-teman marketing juga sukses untuk memberikan informasi-informasi yang edukatif bagi masyarakat. Kita saling support, baik dari Ngopi Bareng maupun Adiusada Cancer Center, sukses bersama ya dok ya. Iya, baik. Akhirnya saya Ellen Pratiwi harus mengakhiri bincang-bincang kita. Jangan lupa nanti tentu saja ada episode yang lain dari Adiusada Cancer Center ini untuk berikutnya dengan topik yang tentu saja lebih menarik. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bincang-bincang kita bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum.